Saya jelas, teman-teman. Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, hari ini saya mau tergerak menyampaikan sebuah topik. Nah, saya percaya ini sekaligus follow up khotbah yang saya pernah khotbahkan di MTHS, ya, tentang peranan Roh Kudus dan pemuritan, ya, peranan Roh Kudus, saudara, dalam pemuritan di akhir zaman. Nah, saudara, kita harus sadar bahwa hari-hari ini kita sedang hidup dalam dunia yang sedang digoncang, saudara. Segala sesuatu hari-hari ini sedang digoncang. Karena itu, saudara, kita harus siap. Ya, nah, next kita lihat, saudara, goncangan-goncangan apa saja yang hari-hari ini terjadi, saudara. Nah, kalau kita lihat tanda-tanda zaman, kita lihat berbagai goncangan ada di dunia ini, saudara. Ya, sebab Ibrani bilang, ya, bumi akan digoncang, tapi satu hari kelak langit juga akan digoncang. Nah, saya pernah menyampaikan ini, saya mau update, saudara, supaya kita ya makin siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kita lihat, saudara, goncangan yang pertama yang kita lihat hari-hari ini, ya, di mana-mana adalah goncangan rohani, saudara, yaitu meterai pertama kuda putih, ya, di mana ada berbagai jenis ajaran-ajaran sesat. Makanya, saudara, kita mesti berjaga-jaga, ya, jangan sampai kita ya disesatkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Alkitab bilang, awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Karena dengan melakukan itu, engkau akan diselamatkan dan orang yang engkau ajarkan juga akan diselamatkan, orang yang mendengarkan engkau. Jadi, saudara, ajaran menentukan keselamatan. Makanya jangan sembarangan percaya aja. Ya, jadilah seperti orang yang ada di Berea. Ya, sekalipun Paulus rasul yang luar biasa mengajar, tapi dia tidak main percaya aja. Mereka mengecek apakah betul Alkitab berkata demikian, saudara. Nah, makanya kita jangan sembarangan percaya, hati-hati, saudara. Ya, banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita harus berjaga-jaga. Kalau saudara nggak ngerti, nggak punya kemampuan seperti orang Berea, lebih baik tanya, ya, pemimpin-pemimpin rohani, penatua yang berjaga-jaga atas atas jiwa saudara. Ya. Nah, kemudian ada goncangan politik, saudara. Peperangan, goncangan bangsa-bangsa. Ya, kita lihat di mana-mana, saudaraku. Perang akan mulai bereskalasi, saudara. Ya, mungkin Yehezkiel 38 semakin dekat digenapi, saudara. Ya, di mana Gog di tanah Magog, ya, Rusia dan kawan-kawannya, saudaraku, dan sekutunya, ya, bisa menyerang Israel dari utara, saudara. Ya, nah, ini sudah mulai kita lihat tanda-tanda ke arah sana, saudara. Nah, kemudian goncangan ekonomi, ya, goncangan ekonomi, ya, terjadi, saudara. Ya, kalau saudara lihat hari-hari ini ke depan akan ada kesulitan ekonomi yang lebih lagi, saudara. Ya, kita lihat, saudara, di China aja, ya, yang begitu luar biasa sebelumnya. Sekarang kota Shanghai begitu sepi, saudara. Banyak orang yang bangkrut, saudara. Orang yang apa, saudaraku, high class sekarang jadi middle class. Orang yang middle class menjadi low class. Orang yang low class, waduh, itu orang yang miskin sekali, saudara. Ya, itu yang terjadi, saudaraku, di China. Ya, nah, bukan hanya itu, saudara. Ya, juga ada meterai keempat, goncangan alam ini, saudara. Goncangan
ya hidup manusia tergoncang, kesehatannya tergoncang, saudara. Makin banyak penyakit, saudara. Ya, makin banyak, saudara, penyakit menular. Ya, banyak bencana alam. Ya, di mana, saudaraku, banyak kematian yang terjadi, saudara. Ya, karena semua kuda-kuda sebelumnya membawa kematian, saudara. Ya, kuda putih membawa kematian. Ya, ada semacam ISIS yang radikal melakukan pembunuhan, saudara. Ya, kemudian perang membawa kematian, ya. Kemudian kelaparan membawa kematian, bencana alam membawa kematian, saudara. Nah, ya kita tahu, saudara, gempa bumi, ya, bencana alam, banjir, angin, ya saudara, dan kemudian longsor dan sebagainya, saudara. Ya, gempa bumi kita tahu, saudaraku, ya, telah saudaraku, diperkirakan ada potensi gempa yang mendekati, saudaraku, hampir sebesar, ya, gempa bumi di Aceh yang menyebabkan tsunami sampai, saudaraku, lebih dari 100.000 orang meninggal. Tapi kali ini akan lebih banyak menghantam Selat Sunda, saudara. Dan ini, saudaraku, akan mempengaruhi Jakarta. Walaupun kita nggak kena tsunami, tapi, saudaraku, gempanya akan sampai, saudaraku, ya, terasa di Jakarta. Nah, ini, saudaraku, ya, Alkitab katakan akan ada gempa bumi di sana sini. Kalau begitu, saudara, ya, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita mesti siap, saudara. Nah, setelah itu apa, saudara? Ya, makanya akan ada aniaya, saudara. Ya, aniaya, orang Kristen makin dibenci, saudara. Lihat, sekarang orang Kristen makin dibenci, kan? Aneh. Ya, kita salah apa, saudara? Orang Kristen begitu baik, tapi dibenci oleh segala bangsa. Ya kan? Dibenci oleh segala bangsa. Makanya kemarin pembukaan Olimpik dan penutupan itu, saudara, itu kan skala bangsa. Ya kan? Mereka, saudaraku, membenci orang Kristen. Coba, nggak boleh ada simbol-simbol Kristen, saudaraku, ya, di dalam Olimpik. Ya, nggak boleh, saudaraku. Ya, pembukaannya aja Tuhan Yesus dihina, saudara. Perjamuan kudus dihina. Ya, orang Kristen, saudaraku, dihina. Ya, ini sudah mulai, saudaraku, aniaya itu. Ya, kita lihat apalagi, saudaraku. Ya, penutupannya lebih mengerikan, saudara. Ya, itu orang yang turun itu, saudara. Coba lihat kayak apa, kayak alien. Ya, tapi sebenarnya kalau saudara perhatikan benar-benar mirip belalang mukanya, saudara. Ya, nah, itu menggambarkan dewa Apollo, saudara. Dan itu sesuai dengan yang akan terjadi nanti di akhir zaman, saudara. Ya, binatang yang keluar dari dalam lubang tak terduga dalamnya, saudara. Yaitu dalam bahasa Yunaninya disebut Apollyon. Ya, mukanya seperti belalang, saudara. Ya, dan mereka itu adalah perusak. Apollyon artinya perusak, destroyer. Ya, nah nanti memang dunia mau dihancurkan, saudara. Ya, mau dihancurkan moralnya, mau dihancurkan, ya, jiwanya. Makanya sekarang banyak orang sakit jiwa, saudara. Mau dihancurkan, saudaraku, tubuhnya, ya, karena memang setan sudah turun ke dunia ini, saudara, ingin menghancurkan dunia ini, saudara. Ya, nah makanya yang pertama juga dihancurkan moral. Makanya jangan heran, saudaraku, pembukaan apa itu, saudara, Olimpiade LGBTQ, saudara. Ya, sekarang coba lihat, saudara, yang menganiaya orang Kristen itu, ya, kelompok yang setuju dengan LGBTQ, saudara. Ya, coba bayangkan, saudara. Ya, kita nggak boleh masa bilang itu dosa. Ya, di barat kalau pendeta bilang LGBTQ itu dosa, bisa dituntut masuk penjara, saudara. Ya,
Nah, saudaraku, ini aniaya karena si perusak itu sudah turun. Ya, setan dengan semua pasukannya turun, saudara. Jadi ya, Olimpiade ini semacam prolog, ya. Jadi ke depan ini aniaya akan makin gede, saudara. Ya, ini goncangan apa, saudaraku, ya? Goncangan sosial yang ada di dunia ini. Ya, kemudian apalagi, saudaraku, ya, nanti antikris akan menampakkan dirinya. Ya, tapi saudaraku, Allah tidak tinggal diam. Ya, antikris, saudaraku, akan coba menganiaya orang Kristen, saudara. Ya, eskalasi yang paling besar nanti adalah di Israel, saudara, dan di negara-negara antikris, ya, saudara. Dan ini aniaya ini, ya, saudaraku, tujuannya supaya berperang melawan orang-orang kudus, berperang melawan orang Yahudi, saudara. Ya, tapi saudara, ya, Tuhan akan makin menggoncangkan, ya, saudaraku, apa yang ada di dunia ini. Lalu metrai keenam, Allah mulai menggoncang langit, saudaraku. Ya, kosmis, goncangan kosmis. Nanti ya bulan menjadi berdarah, ya. Red moon, saudaraku, akan yang paling besar nanti. Ya, kemudian bintang berjatuhan, saudara. Ya, mungkin ada, ya, saudaraku, meteor yang jatuh ke bumi, saudaraku, ya. Kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Ya, matahari menjadi gelap, saudara. Ya, nah, apa yang terjadi sesudah itulah murka Allah akan dicurahkan, saudara. Inilah goncangan langit. Ya, kalau Yesus bilang langit akan bergoncang-gancing, ya. Itulah ketika murka Allah dicurahkan, saudara. Ya, manusia karena terus melawan Tuhan. Lihat, manusia melawan Tuhan, saudara. Tuhan Yesus dihujat terus. Ya, lihat yang di sebelah itu, saudara, menghujat terus, saudara. Ya, Allah dihujat. Bayangkan penciptanya mereka dihujat, saudara. Ya, wow. Ya, dituduh yang dia tidak lakukan, dituduh. Ya, Allah dituduh ini, dituduh itu, saudara. Nah, makanya nanti, saudara, ya, Allah itu adil, saudara. Orang yang tidak mau bertobat, yang melawan Allah, ya pasti, saudaraku, akan ada konsekuensi. Itulah murka Allah yang dicurahkan, saudara. 7 sangkakala atau 7 cawan murka Allah, saudara, akan dicurahkan. Ya, pada sangkakala yang ketujuh, Tuhan Yesus akan kembali. Ya, goncangan akhir, goncangan yang paling dahsyat, saudara. Tapi ada kabar baik buat saudara. Nanti saudara lihat 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Ada kabar baik buat kita, saudara. Sementara bumi digoncang, nanti langit digoncang, tapi saudaraku, ayat ini berkata, kita orang-orang percaya tidak ditetapkan untuk ditimpa oleh murka Allah. Ya, tetapi kita ditetapkan untuk diselamatkan. Haleluya. Makanya saudara jangan takut, goncangan boleh datang, saudara, tetapi saudaraku, ya, kita tidak akan tergoncangkan kalau kita benar-benar orang percaya sejati. Kalau kita Kristen sejati, ya. Memang tujuan goncangan itu, ya, saya pernah sampaikan, saudara, next, ya, tujuan goncangan itu seperti penampian. Ingat, saudara, saya beri ilustrasi, ya, seperti penampian. Orang menampi beras atau menampi gandum, ada 2 tujuan. Pertama, memisahkan gandum padi sejati dari gandum padi yang kosong, ya kan? Jadi kalau dilempar ke atas
padi-padi yang kosong, saudara, itu berterbangan. Gandum-gandum yang kosong berterbangan. Gandum-gandum yang berisi, padi yang berisi jatuh kembali ke dalam tempatnya, saudara. Ya, jadi memang ini hari-hari pemisahan, saudara. Akan ada pemisahan Kristen sejati dari Kristen palsu, saudara. Ya, akan ada pemisahan kambing dari domba. Akan ada pemisahan lalang dari gandum, saudara. Akan ada pemisahan perempuan bodoh dari perempuan yang bijak, saudara. Akan ada pemisahan hamba yang jahat dengan hamba yang baik, saudara. Ya, akan ada pemisahan, saudaraku. Ya, orang yang nggak setia mengembangkan apa yang dia Tuhan percayakan, ya, yang satu talenta dengan yang lain itu, saudara, akan ada pemisahan. Ya, pemisahan itu terjadi, ya, menjelang kedatangan Tuhan, saudara. Ya, nah setelah itu padi di apa, saudaraku? Ditumbuk, ya, ditumbuk. Ya, saudara, goncangan-goncangan yang ada sekarang adalah seperti tumbukan-tumbukan, saudara, supaya sekam itu terpisah, ya, dari gandumnya, saudara. Ya, sekam itu terpisah dari padinya. Kulit padi itu dibuang, saudara. Sehingga padinya makin apa, saudara? Padinya makin murni. Berasnya makin murni. Ya, nah ini buat orang Kristen, saudara. Ya, sekarang lewat goncangan yang ada, kesulitan yang ada, saudara, Tuhan lagi melakukan apa, saudara? Pemurnian terhadap diri kita. Nah, kita bisa baca ini, sekali lagi saya mau ingetin saudara, Daniel 12 ayat 10, kita lihat berikutnya, saudara. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, ya. Jadi banyak orang, ya, Daniel 12 ini, ya, ayat 10, ada ahli yang mengatakan ini terjadi di Israel, ya, tapi ada ahli yang bilang ini terjadi dua-duanya, di Israel juga di seluruh dunia, ya, saudara. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji. Ya, nah kalau bahasa Inggrisnya dibalik, saudara. Banyak orang akan dimurnikan, disucikan dan diuji. Ya, nah dimurnikan itu istilah penampian itu, saudara. Ya, ini jelas banget istilah penampian. Jadi dipisahkan, ya, yang nggak benar dipisahkan dari yang benar, saudara. Yang asli dipisahkan dari yang palsu, ya. Nah, tapi juga berbicara tentang iman kita, saudara. Ya, iman kita dimurnikan, ya, supaya iman kita tambah kuat, saudaraku. Iman kita tambah bertumbuh, saudara. Ya, terus disucikan itu istilah apa, saudara? Mencuci pakaian, ya, istilah binatu atau penatu, ya. Saudara, kalau kita cuci pakaian, pakaian apa yang kita cuci? Yang kotor, yang sudah kusam, ya, dikasih rinso, saudara, dikasih apalah, ya, deterjen. Supaya apa, saudara? Supaya bersih. Bukan hanya bersih, putih berkilauan, saudara. Nah, orang yang bisa ketemu Tuhan, saudara, orang yang memakai kain lenan, ya, berkilauan putih, itulah kebajikannya orang-orang kudus, saudara. Ya, jadi saudara, Tuhan lagi siapin pengantinnya. Makanya, ya, nggak bisa tanpa apa, saudara, penyucian, ya. Tuhan lagi sucikan kita. Makanya saudara, kita percaya justru lewat goncangan, lewat problem-problem yang kita alamin, saudara, kita makin kudus hidupnya. Karena pada akhir zaman, orang yang najis akan bertambah najis. Orang yang kudus akan bertambah kudus, saudara. Mari, saudaraku, ya, kita jangan main-main lagi, saudaraku. Ini
akhir zaman. Ya, kita harus, saudaraku, semakin kudus hidupnya. Ya, kemudian apa, saudaraku? Berikutnya ya, dikatakan diuji. Nah, kata diuji ini istilah apa, saudara? Istilah pemurnian logam mulia, refine ya. Jadi emas, saudara, nggak bisa murni tanpa api, saudara. Mesti ada api, api ujian ya. Nah, ini yang membuat unsur-unsur yang bukan emas nanti terpisah sendiri, saudara. Ya, demikianlah, saudara. Ya, kalau yang terjadi hari-hari ini, saudara, itu saudara ngerti, itu api ujian buat kita, saudara. Ujian membuat kita makin bertumbuh, makin tekun, makin setia kepada Tuhan, saudara. Ya, nah, dikatakan begini, saudara, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Ya, kalau orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Nah, perhatikan, saudara, siapa orang fasik? Orang fasik ini bukan orang yang sama sekali nggak pernah dengar tentang Tuhan. Bukan. Orang fasik itu orang yang tahu Tuhan ada, tahu. Ya, tahu. Ya, dia mungkin beragama, saudara, termasuk beragama Kristen. Ya kan? Dia tahu perintah-perintah Tuhan, dia tahu. Tapi dia nggak mau taat, saudara. Ya, orang fasik adalah orang yang ngaku Kristen, tapi belum lahir baru, saudara. Kristen palsu. Ya, kalau Kristen palsu, dia tidak akan mengerti. Tidak seorang pun dari orang fasik akan memahami proses ini, saudara. Ya, makanya kalau saudara bersungut-sungut, kenapa ya dunia kok makin susah? Tuhan apa jahat ya? Nah, itu orang yang fasik, saudara. Orang fasik nggak ngerti, saudara, proses penyucian ini. Dia nggak ngerti. Tapi kalau saudara ya bukan orang fasik, tetapi orang bijaksana akan memahaminya, saudara. Ya, siapa orang bijaksana, saudara? Ya, lawannya orang fasik. Ya, orang fasik kalau di dalam bahasa Perjanjian Lama disebut orang bodoh. Ya, orang bodoh. Ya, berarti lawannya adalah, saudara, orang bijak. Nah, orang bijak itu apa? Orang benar, ya. Jadi selalu kalau saudara baca di Perjanjian Lama, orang benar. Nah, itu orang bijaksana, saudara. Ya. Nah, kalau orang bijaksana itu jadi seperti apa di akhir zaman, saudaraku? Kita lihat siapakah orang orang bijak itu. Sorry. Ya, Daniel pasal 12 ayat 3. Kita lihat. Next. Nah, orang bijaksana, saudara, dikatakan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ya, orang yang lahir baru, saudara, hidup benar, ya, itu akan bercahaya nanti. Ya, lihat gambarnya itu, saudara. Dia akan bercahaya, ya. Dia akan memancarkan kemuliaan Kristus, saudara. Ya, karena dia ya yang setia hidup benar, saudaraku, nanti Yesus datang, dia bercahaya seperti cahaya cakrawala, saudara. Nah, bukan hanya itu, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Wow. Ya, bukan hanya dia orang bijaksana ini hidup benar, tapi dia juga menuntun orang lain supaya hidup benar. Jadi, saudaraku, orang bijaksana ini siapa, saudara? Itulah murid sejati, saudara. Ya, murid-murid yang hidup benar dan yang memuridkan orang lain. Makanya ayo, saudara, kalau saudara mau bertahan di akhir zaman supaya tidak tergoncangkan, jadilah murid sejati yang juga selalu memuridkan orang lain, saudara. Ini waktunya, saudaraku, kita jadi murid sejati
dan memuridkan orang lain, saudara. Ya, kalau saudara jadi murid sejati yang memuridkan orang lain, maka saudara tidak tergoncangkan, saudara. Oh, tidak akan tergoncangkan, saudara. Ya, nah kenapa, saudara? Ya, karena ya Tuhan ya berjanji, saudara, ke orang bijaksana, ya dia akan lolos ya dari ujian-ujian ini, saudara. Ya, dia ditampi lolos, saudaraku. Ya, dia akan dibersihkan, dia akan dimurnikan, ya, dan dia, saudaraku, ya akan ya bertahan, bukan cuma bertahan, dia akan tidak tergoncangkan, saudara. Ya, jadi kita mau jadi, saudaraku, murid yang tidak tergoncangkan. Nah, bagaimana menjadi murid yang tidak tergoncangkan? Nah, saya kasih tahu rahasianya, saudara. Next, bagaimana kita menjadi murid yang tidak tergoncangkan? Nah, andalkan Roh Kudus, saudaraku. Ya, ingat pada akhir zaman, ya, Yudas bilang akan ada orang yang hidup tanpa Roh Kudus, saudaraku. Itu sebabnya dia bilang berdoalah ya dalam Roh Kudus, berdoalah, pray in the Holy Spirit, saudara. Ya, karena nanti pada akhir zaman orang yang akan ketinggalan, saudara, adalah orang yang tidak hidup mengandalkan Roh Kudus. Ya, saudara, kita nggak bisa jadi murid yang tak tergoncangkan kalau kita nggak mengandalkan Roh Kudus. Kenapa, saudaraku? Ya, karena Roh Kudus diutus untuk menjadi penolong. Nah, kata penolong, saudara, parakletos itu sebenarnya artinya pendamping. Ya, jadi penolong itu artinya gini, saudara. Ya, seorang pribadi yang mendampingi kita, ya, untuk menolong kita melakukan apa yang kita nggak bisa lakukan, saudara. Itulah penolong, saudara. Jadi penolong bukan kayak, maaf ya, asisten rumah tangga. Kenapa saudara dibantu masak? Bukan karena saudara nggak bisa masak, tapi karena saudara kurang waktu, perlu dibantu. Nah, Roh Kudus itu bukan, maaf, pembantu kayak begitu, bukan. Ya, dia itu pendamping. Artinya gini, saudara. Ya, dia itu ya menolong apa yang kita nggak bisa lakukan, saudara. Ya, makanya kalau kita, saudaraku, nggak punya pendamping, ya kita nggak bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita nggak bisa jalankan kekristenan ini, saudara. Ya, jadi pendamping, istilah lainnya adalah pemurid, saudara. Kita pemagangnya, ya, pemurid, dialah pemurid kita. Ya, karena kita mesti jadi murid Kristus. Nah, waktu Yesus mau pergi, saudara, murid-murid ketakutan sekali, saudara. Ya, kenapa? Karena siapa lagi dong jadi rabi kita, ya? Jadi orang Israel, saudara, orang Yahudi zaman itu, saudara, kalau mereka mau perlu pertolongan apa aja, saudara, mereka dapatnya dari seorang rabi, saudara. Makanya rabi itu disebut guru. Ya, guru itu penolong, saudara. Ya, guru itu nolong mereka untuk ya bisa hidup seperti yang Tuhan tuntut, ya, seperti Taurat tuntut, ya, saudara. Nah, jadi para rabi, saudaraku, itulah penolong sebenarnya, saudara. Ya, nah, tapi kalau Yesus sudah pergi, waduh, siapa lagi pendamping kita? Tuhan mau pergi, ya, kemana Tuhan kau mau pergi? Nggak ada lagi dong Tuhan di dunia ini. Siapa dong rabi kami? Ya, nah, Yesus bilang begini, saudara, ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang pendamping yang lain. Nah,
Dulu aku mendampingi kamu terus, aku pemurid kamu, aku guru kamu, aku rabi kamu, tapi nanti jangan takut. Jangan pikir kalau aku pergi, nggak ada lagi rabi yang mendampingi kamu. Ada, ya. Nah, aku akan suruh seorang pendamping yang lain. Wow. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, pemurid, ya, pemurid yang lain ini. Nah, kata lain di situ adalah alos, saudara. Dalam bahasa Yunani, ya, ada beberapa kata tentang lain, ya, yang lain. Kalau dia pakai alos, itu artinya gini, saudara. Penolong yang datang itu disebut penolong yang lain, artinya gini. Penolong ini pribadinya lain, tapi fungsinya sama. Ya, jadi ya Roh Kudus itu pribadi yang lain, ya, tapi saudara dia menjalankan fungsi yang sama seperti waktu Yesus di dunia ini. Nah, waktu Yesus di dunia ini dia ngapain, saudara? Dia memuridkan murid-muridnya. Murid-muridnya ikut dia, jadi pemagangnya dia. Nah, murid-murid khawatir nanti kalau dia udah pergi, kita nggak punya guru lagi dong, nggak punya rabi. Yesus bilang jangan takut. Rabi pengganti saya ini, wow, ya, lebih luas pekerjaannya. Ya, dia lebih dekat lagi karena dia akan ada di dalam kamu. Ya, jadi dia akan tinggal di dalam kamu, menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus sekali masuk dalam diri saudara, nggak keluar-keluar lagi. Banyak orang salah pengajarannya, saudara. Ada yang ngajarin begini, itu sesat itu. Ya, kalau kita begitu berbuat dosa, langsung Roh Kudus tersinggung keluar dia, ya, dan tunggu kita bertobat dulu baru dia masuk lagi. Wah, itu nggak benar, saudara, ya. Roh Kudus, saudaraku, begitu masuk ke dalam kita, dia tinggal dalam kita selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, ngapain Roh Kudus berdiam di dalam kita, saudara? Yaitu melakukan pekerjaan pemuritan, saudaraku. Jadi pemuritan itu adalah, ya, yaitu melalui Roh Kudus. Ya, sekarang Roh Kudus memuridkan kita, saudara. Ya, nah apa itu pemuritan? Coba lihat, kalau nggak ada Roh Kudus kita nggak bisa praktek pemuritan. Next kita lihat, makanya Roh Kudus memampukan kita jadi murid Kristus, betul nggak? Kalau nggak ada Roh Kudus kita nggak bisa menjalankan 3B, nggak bisa, saudara. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berjalan bersama dengan Kristus, saudara. Ya, karena Kristus sekarang nggak kelihatan. Ya, kalau dulu Kristus bisa dijamah, bisa disentuh, ya sekarang di mana dia? Dia ada di dalam dunia roh, ya. Dia akan kembali nanti, ya, dalam dunia nyata, tapi sekarang dia ada di dalam dunia roh. Makanya untuk berjalan bersama Kristus, caranya ya apa, saudara? Ya, yaitu berjalan dalam roh. Makanya Galatia 5 bilang, walk in the spirit. Jadi berjalan bersama Kristus adalah walk in the spirit, saudara. Ya, berjalan di dalam roh, saudara. Gimana caranya, saudara? Dipimpin oleh roh. Gimana caranya, saudara? Nah, kita udah belajar minggu lalu, saudara udah praktek belum? Ya, mesti sering-sering berbahasa roh, saudara.
Kiralabaka shandarabaka takaraba. Saudara bangun pagi, selamat pagi Tuhan. Kemudian mulai berbahasa roh, saudaraku. Sambil bahasa roh, sambil menyerahkan diri saudara. Tuhan, kuserahkan Tuhan, tubuhku ini Tuhan, ya, yang di dalamnya Tuhan ada keinginan-keinginan daging. Hari ini ku persembahkan tubuhku sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Itulah ibadahku yang sejati. Tuhan, aku mau Tuhan hari ini dipimpin Roh Kudus, tidak mau dipimpin oleh daging. Tuhan, ketika aku dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, kiralabaka shandaralabaka takiarabaka sanda, maka keinginan-keinginan dagingku akan mati. Tuhan, keinginan-keinginan dagingku kalau mati, maka aku akan mati juga perbuatan-perbuatan dagingku, Tuhan. Kiralabaka shandaralabaka takiarabaka sanda. Ya, sambil makan, saudara mulai terus ya berhubungan dengan Roh Kudus, saudaraku. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu nyetir, saudara terus sesering mungkin praktekkan bahasa roh, saudaraku. Ya, ingat Yudas bilang pada akhir zaman orang yang bisa, saudaraku, ya melewati ya masa akhir zaman ini, saudaraku, dan tidak jatuh dalam kedagingan adalah orang yang terus-menerus berdoa dalam roh. Ya, makanya Paulus, saudaraku, praktekkan itu. Dia berdoa ya dengan bahasa roh, saudaraku. Dia bilang, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Ya, karena waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, roh kita lah yang berdoa. Dan orang yang berkata-kata dalam bahasa roh bukan berkata-kata kepada manusia, tetapi saudaraku berkata-kata kepada Allah yang adalah roh. Ya, makanya saudara, waktu kita bahasa roh, kita nyambung, saudara, dengan roh, ya, dengan roh Allah. Nah, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa belajar dari Kristus, nggak bisa jadi pemagangnya dia, saudara. Kenapa? Karena Yohanes 14 bilang, saudara, ya, tugas Roh Kudus adalah apa, saudara? Mengajar kita tentang segala sesuatu. Jadi Roh Kudus bisa ngajar saudara ya tentang segala sesuatu dan mengingatkan saudara akan apa yang Yesus sudah ajarkan. Berarti Roh Kudus ya saudara mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ya, kita perlu baca firman supaya nanti Roh Kudus pakai firman yang kita baca, kita renungkan itu untuk apa, saudara? Berbicara kepada kita, ya, untuk ya sebagai pedang roh, sehingga saudara, ya kita dalam peperangan rohani, saudara itu, ya kita punya pedang roh dan setan tidak akan bisa mengalahkan kita, saudara. Ya, dan kita bisa belajar dalam segala hal. Ya, kita belajar ketika kita, saudara, ada di pekerjaan kita. Kita belajar dari Kristus waktu kita menghadapi pencobaan. Kita belajar dari Kristus waktu kita, saudara, ya diuji. Kita belajar dari Kristus waktu kita menghadapi goncangan-goncangan. Ingat, saudaraku, ya di situ ya kita belajar dari Kristus, saudara. Ya, tanpa Roh Kudus nggak bisa. Kemudian tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berubah serupa Kristus. Ya, karena untuk berubah serupa Kristus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, harus mengandalkan Roh Kudus, saudara. Karena kata Roma pasal 8 nanti saudara baca, ya, sebab di mana ya kita apa saudaraku katanya hidup, jika kamu hidup ya apa mengikuti daging, kamu akan mati. Tapi oleh roh
kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Galatia 5 ayat 16 bilang, berjalanlah ya atau hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan-keinginan daging. Makanya kalau kita tiap hari, saudara, hidup oleh roh, berjalan dalam roh, maka ego kita mati, saudara. Ketika ego kita mati, ya dia dikuasai oleh Roh Kudus, maka yang muncul adalah buah roh, saudara. Kehidupan Kristus yang muncul dalam diri kita, saudara. Jadi tanpa Roh Kudus kita nggak bisa jadi murid Kristus, saudara. Ya, nah yang terakhir, saudara. Ya, bukan hanya itu, saudara. Roh Kudus diberikan kepada kita, next, yang terakhir, untuk memeteraikan kita dan menjamin semua hasil penebusan Kristus diperoleh dan proses pemuritan dapat diselesaikan dalam hidup kita, saudara. Ya, itu kata Alkitab. Jadi Roh Kudus diberikan sebagai jaminan, saudara. Next, kita lihat, saudara, Efesus 1:13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu apa? Percaya. Waktu kamu percaya, ya, begitu kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Haleluya. Jadi saudara, waktu saudara percaya, Roh Kudus langsung memeteraikan saudara dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu meterai, saudara. Apa itu meterai? Ya, tanda kepemilikan. Zaman dulu, saudara, kalau raja mau kirim surat, saudara, surat itu dimeterai dulu dengan cap. Nah, ini cap raja ini salah satu cap dari raja orang Yunani, saudara. Ya, nah kalau surat udah dikasih cap itu di atas lilin, diikat suratnya, ya, maka surat itu sudah ada tanda kepemilikan dari raja. Ya, kalau udah ada tanda kepemilikan dicap, itu surat aman, saudara. Itu surat nggak berani sembarangan dibuka. Itu surat pasti sampai ke alamatnya. Kalau ada yang berani-berani membuka surat ini atau mencuri surat ini, dia berhadapan dengan tentara. Dia akan dibunuh, saudara. Dia berhadapan dengan kuasa kerajaan, saudara. Karena ya, meterai itu adalah tanda kepemilikan. Haleluya. Waktu saudara percaya Yesus, ya, percaya Injil keselamatan, langsung dicap sama Tuhan. Ini milikku. Ya, tidak ada yang boleh mengambilnya. Wah, makanya kalau saudara udah dicap dengan Roh Kudus, tidak bisa lagi dicap oleh 666. Ya, salah pengajaran yang bilang nanti orang Kristen bisa dicap 666. Ya, enggak benar, saudara. Ya, orang percaya benar sejati, ya, dia tidak bisa dicap 666 karena dia udah dicap duluan oleh Roh Kudus. Dia udah ditandai dengan kepemilikan dari sang raja di atas segala raja. Ya, jadi siapa yang bisa ambil saudara dari dia? Dari raja segala raja? Enggak bisa. Ya, sebab katanya nanti yang menerima tanda itu, nanti baca di Wahyu 13, adalah orang yang namanya belum tersurat di surga. Siapa itu? Orang yang belum lahir baru, saudara. Kalau orang belum lahir baru, ya bisa kena. Ya, dia akan langsung dicap nanti, saudara. Kalau udah kena cap itu, 666, dia nggak bisa lagi diselamatkan, saudara. Karena dia ya sudah
mengambil keputusan mengikuti, disesatkan oleh ajaran antikris, saudara. Ya, makanya hati-hati dengan ajaran antikris yang anti Tritunggal. Hati-hati, saudaraku. Ya, yang nggak percaya Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ya, yang nggak percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Kristen progresif. Yang saudaraku, ya kompromi. Ya, yang percaya, saudaraku, ya, yang liberal. Hati-hati, saudaraku. Nah, ini semua ajaran antikris. Ya, saudara nanti akan dicap dengan itu kalau saudara nggak lahir baru. Tapi kalau saudara lahir baru, nggak bisa lagi dicap 666. Ya, karena kita dilindungi, saudara. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Yesus mati di kayu salib, ya, untuk memberi kita warisan, ya saudara. Dia, ya, mati di kayu salib menebus kita, ya, dan dia berjanji memberikan kita semua hasil penebusannya, saudara. Ya, semua akan diberikan. Hasil penebusan Kristus membuat kita hidup benar, maka kita pasti hidup benar. Hasil penebusan Kristus membuat kita hidup suci, kudus, kita akan pasti kudus. Ya, hasil penebusan Kristus, ya, akan membawa kita hidup serupa Kristus, kita akan serupa Kristus. Ya, hasil penebusan Kristus akan membawa kita menerima tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia nanti. Itu semuanya kita akan peroleh seluruhnya pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Full kita dapat, itu dijamin oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah penjaminnya, saudara. Kita udah dapat kayak gini, saudara. Kita beli rumah udah dibayar dengan apa, saudara? Uang jaminannya. Ya, apa itu, saudaraku, ya? Udah dibayar dengan, ya, yang pertama, uang jaminan, ya. Jadi nggak bisa lagi dijual ke orang lain, saudara. Sudah jadi milik, itulah Roh Kudus, saudaraku. Makanya, saudara, ya, kalau kita terus mengandalkan Roh Kudus, kita akan bisa melewati, saudaraku, semua goncangan-goncangan ini. Jangan takut, saudara. Justru saya excited sekali karena ada revival yang besar, yang dahsyat, saudaraku. Tuaian yang paling dahsyat, ya, khususnya tuaian yang paling besar adalah yang 1,6 miliar itu, saudara. Ya, dari kaum sepupu. Itu tuaian besar dipercayakan pada kita. Makanya, saudara, ayo kita mesti siap, ya, terus tiap hari, saudaraku, ya, berjalan bersama dengan Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. Nah, jangan tinggalkan komunitas, saudara. Ya, karena, saudaraku, tanpa komunitas kita, ya, tidak akan bisa penuh dengan Roh Kudus dalam semua dimensinya, saudara. Kita mesti penuh Roh Kudus secara pribadi, tapi kita juga mesti penuh Roh Kudus di dalam komunitas. Ya, makanya, saudara, mari kita tetap semangat sebagai murid Kristus, saudara. Ya, biar kita akan setia sampai akhir. Tuhan berkati. Saya harus tinggalkan, saudaraku, segera karena waktu.